September 1989 di Kota Malang. Dr. Kamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Kamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Kamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inbank, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Kamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS Prince of Laws Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Kamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Kamal Albin Said. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugi yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan dan sholawat serta salam kepada inspirator kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat karunia bagi kedua orang tua kita. Sehingga ini banter produk lagi utang lunas. Amin. Oke, pertama Mbak Nur, Bu Iis yang sudah memberikan kesempatan dan Pak Pupe yang sudah membersamai, dan saya juga bersama tim saya Mas Pradana, Mas Huda dan Mas Iksan ya. Ini sudah ada yang pernah ketemu saya nggih Ibu? Yang pernah ketemu angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Oh, alhamdulillah. Waktu wisuda semua nggih? Iya. Ada yang selain wisuda? Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini saya sedikit saja cerita. Nama saya Dr. Kamal. Saya tinggal di Purwodadi, Blembing, lahir di Lawang. Dan mungkin kalau panjenengan pernah ingat ya, saya itu dipanggilnya dokter sampah kan. Kenapa dipanggil dokter sampah, Dokter Kamal? Karena saya buat program berobat bayar sampah. Jadi ini ada cerita seorang anak Khairunisa namanya, meninggal di gerobak sampah ayahnya karena tidak bisa berobat. Nah, akhirnya kisah itu jadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan program berobat bayar sampah. Jadi kalau di tempat kami warga itu berobat terus plastik ya. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Apa namanya? Nyaman sampah, nyaman kolia. Kalau emak. Semarupnya. And I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Dan yang terbaru
kita buat program ini program pendidikan namanya Malang Cerdas. Jadi sekitar setahun terakhir saya sama Mas Pradana kita buat program Malang Cerdas. Fokus kita apa? Bantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi menggapai mimpi. Program kita yang pertama beasiswa Malang Cerdas yang tadi sempat disampaikan Pak Hugo. Alhamdulillah per hari ini kita sudah menyalurkan 473 beasiswa Bapak Ibu. Dan kita banyak adik-adik yang sekarang kuliah di Brawijaya, UM, ITS, UNS, ABM, lalu ada di Unmar, Stiki melalui beasiswa yang kami kembangkan. Dan ini sedikit ya gambaran dari adik-adik yang alhamdulillah bisa mendapatkan ya beasiswa melalui Malang Cerdas. Penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Intan Nuraini Setiasi, saya penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Ihsan Tasrik, salah satu orang di beasiswa Malang Cerdas. Masuk ini tau lagi. Penerima beasiswa Malang Cerdas. Tahun ini. Untung nggak nyeting di depan. Saya mengikuti berbagai macam tes Dengan turun dari Selama. Turun Pak, tapi bersakat cerdas. Berarti kamu mungkin. Lanjut turun lagi. Mas, dapat dipakai tadi. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silma Huriel Fitri, sebagai orang di beasiswa Malang Cerdas. Siapa Insa? Salah satu award di beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Arsyad Irfanto, penerima beasiswa Malang Cerdas. Iya, Dini. Enggak, Wonosari. Perjalanan saya bisa mendapatkan beasiswa ini dimulai ketika saya lulus SMA 2 tahun yang lalu. Saya mengikuti berbagai macam tes SNMPTN, SBMPTN, namun sayangnya belum berhasil. Kemudian pada tahun 2020 saya kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan saya dikarenakan suatu hal dan diantaranya adalah keterbatasan diri. Ketika saya SMA dan sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan. Namun karena satu dan lain hal saya tidak bisa lolos dan pada akhirnya saya berpikir untuk gap. Jalan saya mendapatkan beasiswa adalah ketika Dr. Kamal berkunjung ke SMK saya mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya mencari tahu tentang Malang Cerdas, saya mendapatkan informasi tentang beasiswa, sampai akhirnya saya mengikuti seleksi dan akhirnya saya lolos. Jadi setelah saya mengenyam pendidikan SMK, saya memutuskan untuk gap year selama 2 tahun. Dikarenakan ada beberapa keterbatasan, hingga saya belum bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saya tahu Malang Cerdas beberapa masyarakat tetangga saya yang memperkenalkan saya tentang Malang Cerdas ini dan saya mencari tahu Malang Cerdas. Dari situ saya mengikuti seleksi beasiswa ini dan alhamdulillah saya dapat menerima beasiswa dari Malang Cerdas ini. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan beliau menawarkan untuk saya mengikuti proses seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Alhamdulillahnya saya lolos. Saat itu saya ditawarkan untuk mengikuti seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Kemudian atas izin Allah saya berhasil diterima dan lolos untuk menerima beasiswa dari Malang Cerdas. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas. Mereka menawarkan program yang menarik, yaitu beasiswa kuliah. Setelah saya melalui serangkaian seleksi beasiswa, alhamdulillah saya bisa berkuliah di kampus ABM STI Malang Siswara tanpa mengeluarkan biaya sebesar untuk tinggal berkali. Oke, itu program kita yang pertama nih. Yang kedua, kita punya program Gamal Goes to School, Bapak Ibu. Jadi saya alhamdulillah per hari ini sudah keliling ke 228 sekolah Semarang Raya nih. Jadi semua SMA negeri di kabupaten sudah saya kunjungi. Dari 200 SD negeri di Kota Malang, 70 sudah saya kunjungi. Dari 30 SMA negeri, 15 sudah saya kunjungi. Kalau orang dengan 473 beasiswa dan 228 sekolah terdengar biasa. Tapi bagi saya ganti butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Kadang saya berangkat 4:30 pagi
kembali 1:30 dini hari. Sampai kami punya prinsip lebih baik menderita karena kedisiplinan daripada menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Dan itu program kita. Dan pertolongan Allah, mungkin panjenengan semerep Raja Inggris, sinten? Raja Charles, saya alhamdulillah diundang makan malam 2 kali sama Raja Charles. Lalu pulang dikasih beasiswa di Cambridge University dan dikasih modal nih, dikasih sangu sama Raja Inggris. Nah, jadi kalau sekarang tren dekengan pusat, kalau dekengan internasional nih ya setelah itu nggak lama Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang saya ngeteh sore, termasuk Sekretaris Negara Amerika Serikat John Kerry, lalu ada juga dari Putri Mahkota Denmark. Dan karena itu akhirnya banyak negara mengundang saya berbagi inspirasinya. Jadi kalau dulu saya kelilingnya ke Inggris, Rusia, sekarang saya kelilingnya ke Ngajum, Kalipare, betul-betul. Sampai diundang di banyak negara, termasuk ini ketika di Stadion Piala Dunia ketika itu. Dari ketika saya diundang di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia. Bisa. Tidak ditarikan. Oke. Ini bukan nyanyi nggih kula nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya diminta berbagi inspirasi di depan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia. Oke, next, dan alhamdulillah setelah itu banyak negara kasih penghargaan, termasuk ini ketika di Peru dan di Jerman ketika itu. Gak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya Bapak Ibu ya. Agak masuk. Oke, karena itu saya viral. Pak, jangan pakai Facebook, Instagram, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah karena saya viral sekarang saya punya 2 juta follower nih. Pak, nanti bisa follow DM, yang beruntung saya follow back nih Bapak Ibu. Jadi bisa follow Instagram saya Gamal Alvin Said. Dan karena viral, follower banyak, setiap buat konten dilihat sama jutaan orang. Termasuk kalau jenengan punya bisnis, saya endorse gratis nih. Nanti bisa ke Mbak Iis nih Bapak Ibu. Jadi serius nih gue. Jadi nanti ke hubungi Mbak Iis, nanti dijadwalkan endorse sama saya. Dan karena itu akhirnya gini-gini saya jadi bintang iklan sering Bapak Ibu. Ini kalau jenengan ingat, waktu saya jadi bintang iklannya biskuit Belvita nih. Saya jenggotan juga ya Pak. Termasuk Clear, Aqua, dan lain sebagainya. Nah ini cerita sebelum saya masuk dunia politik. Nah ini sebelum saya masuk dunia politik, terus pertama masuk dunia politik itu saya kawan sama Pak Sandiaga Uno.
Kebetulan waktu itu Prabowo dan Sandi cari juru bicara anak muda di bawah 30 tahun yang bukan dari partai politik. Nah akhirnya saya dipilih, Niki Prabowo Sandi rekrut dokter Sampar sebagai jubir. Berjuang saya 8 bulan, alhamdulillah qadarullah takdirullah Pak Prabowo kalah gitu. Kalau menang saya nggak di sini Bapak Ibu, di istana gitu. Karena Pak Prabowo kalah, saya kembali melanjutkan program sosial saya. Nah setelah itu saya ditawarkan 5 partai buat gabung. Pak nawarkan saya bendahara umum, Demokrat, Nasdem menawarkan saya jadi caleg Dapil Malang Raya, Gerindra jadi pengurus DPP, Golkar jadi jubir, termasuk PKS menawarkan saya jadi ketua DPP bidang kepemudaan. Jadi sekarang saya ketua DPP PKS bidang kepemudaan ikut di pusat yang ngurus anak-anak muda PKS se-Indonesia. Nah waktu saya jadi ketua DPP, Presiden PKS tanya, Dokter Gamal maunya